Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas bagaimana menentukan jarak titik ke bidang ya. Yang jarak titik ke bidang ini, bidang yang dimaksudnya adalah bidang segitiga sama kaki ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan jarak titik ke garis pada bidang yang membentuk segitiga sama sisi. Nah, sekarang sama kaki ya. Nah, bagaimana? Apakah sama cara menjawabnya? Ya. Nah, ini yang kita perlu pelajari ya. Kemudian seperti biasa ada trik cepatnya juga bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi jangan di skip videonya agar kalian tidak gagal paham ya, tonton dari awal sampai akhir hingga kalian bisa memahami konsepnya seperti apa dan trik cepatnya itu dari mana asalnya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Tentukan jarak titik C ke bidang BDP gitu ya. Nah, bidang BDP ini berbentuk apa? Nah, kalau kita lihat BC adalah rusuknya, kemudian CP adalah setengah rusuk. Ya, artinya untuk mencari PB itu bisa kita gunakan rumus Pitagoras karena di sini terbentuk segitiga siku-siku BCP ya, BCP. Nah, makanya ini untuk mencari sisi miring yaitu BP itu bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Akar kuadrat dari apa? BC kuadrat ditambah dengan CP kuadrat ya. BC nya adalah R kuadrat ditambah setengah R kuadrat akan menjadi R kuadrat ditambah setengah pangkat 2 seperempat R kuadrat. 1 R kuadrat sama dengan 4/4 R kuadrat ya. Nah, ditambah 4 R kuadrat kemudian akar kuadratkan. Nah, 4 tambah 1 5 ya. Jadi akar dari 5/4 R kuadrat. Ini akan menjadi akar dari R kuadrat R, akar dari 4 adalah 2. R per 2 akar 5 ya. Nah, panjang rusuknya ya itu adalah 2 cm. Maka ini akan jadi 2 dibagi 2 akar 5. Jadi adalah akar 5. Jadi panjang rusuknya 2 nih ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih PD ya, PD ini sama dengan BP ya. Kenapa sama? Karena PD ini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku DCP. Yang kalau kita lihat DC nya adalah R gitu ya, CP nya setengah R. Ini kan sisi siku-sikunya sama ya, R setengah R sama dengan sisi siku-siku BCP, segitiga BCP ya, yaitu R setengah R. Maka PD sama dengan BP gitu ya, yaitu berapa? Akar 5. Kemudian BD ya, BD itu adalah setengahnya diagonal sisi ya. Diagonal sisinya adalah BD nih ya, sama dengan setengah kali R akar 2. Ya benar nih. Sorry, BD nya diagonal sisi ya, bukan setengah, diagonal sisi. Nah, BD nya adalah diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya R akar 2. R nya adalah 2. Jadi 2 akar 2. Jadi kalau kita lihat di sini BP dengan PD sama-sama akar 5, sedangkan sisi dari segitiga yang sisi lain dari segitiga yaitu BD ternyata 2 akar 2 tidak sama ya dengan akar 5. Artinya ini BPD adalah segitiga sama kaki gitu ya. Nah, terus tentukan jarak titik C ke bidang BDP ya. Nah, jarak titik ke bidang itu selalu konsepnya sama dengan jarak titik ke garis. Makanya kita harus buat garis pada bidang BDP ya, sehingga garis ini nanti akan tegak lurus garis hubung titiknya ke garis tersebut ya. Jadi kalau misalkan ini kita buat garis, ini lebih enaknya membuat garis
dari titik puncak segitiga biasanya. Nah, kira-kira gini ya. Nah, ini membagi alas sama panjang nih. Ya. Ini namanya garis tinggi boleh, garis berat boleh ya. Garis tinggi kenapa? Karena membentuk sudut siku-siku dengan alas. Garis berat karena membagi alas sama panjang ya. Maka jarak titik ke bidang BDP, titik C maksudnya, jarak titik C ke bidang BDP adalah garis hubung terpendek antara titik C dengan garis. Nah, ini anggaplah ini garis yang kita buat adalah garis BO lah ya. Garis PO. Garis PO adalah garis yang kita buat di segitiga. Hubungkan C ke PO sehingga bisa mendapatkan jarak atau garis hubung terpendek. Anggaplah terpendeknya di sini nih. Nah, ini ya. Nah, ini anggaplah CS. Jadi yang kita cari adalah jarak titik ke bidang BDP sama aja jarak titik, ditulis dulu ya. Jarak itu D, titik P, titik C. Jarak titik C. Jarak titik C ke bidang BDP itu sama dengan jarak titik C ke garis yang kita buat yaitu OP, dan ini sama dengan CS gitu ya. Jadi yang dicari adalah CS. Nah, bagaimana caranya mencari CS? Kita buat segitiga yang salah satu yang memuat garis CS gitu ya. Nah, kita tarik aja segitiga, kita tarik aja garis CO nih sehingga terbentuk segitiga OCP ya. Ya, ini yang paling gampang begini nih ya. Nah, gitu ya. Jadi cari segitiga yang memuat garis CS ya, atau jarak titik ke bidangnya ya. Nah, sehingga terbentuk COP. COP-nya adalah segitiga siku-siku. Kenapa? Kalau kita lihat ini siku-sikunya di C gitu ya. Ini kita buat. Nah, jarak dari C ke S. Nah, ini tegak lurus ya. Kenapa? Karena ini yang paling pendek. Yang paling pendek adalah yang tegak lurus. Itu adalah konsep jarak titik ke garis. Jadi kalau kita gambar ulang, nah ini segitiganya kira-kira begini. Nah, ini siku-sikunya di C. Kemudian ini ada P ya, kemudian O. Kemudian yang kita cari adalah CS ya, jarak titik C ke garis PO. Nah, inilah kira-kira yang dicari oleh kita. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, kita tegak lurus. Nah, ya udah kita lihat karena ini bentuknya segitiga siku-siku, gunakan rumus apa? ATM ya. Jadi untuk menentukan jarak titik ke garis atau D itu rumusnya apa? A kali T kali A kali T dibagi M gitu ya. Maka CO-nya adalah setengah rusuk akar 2. Nah, CO-nya ya. Kalau dilihat di gambar kubusnya, CO adalah setengahnya CA. CA-nya adalah diagonal sisi kubus ya. Jadi CO sama dengan setengah kali AC. AC-nya adalah diagonal sisi kubus, jadi setengah kali rusuk akar 2 ya. Jadi diagonal sisi kubus adalah rusuk akar 2 rumusnya. Setengah rusuknya adalah 2, jadi 2 akar 2. Coret 2-nya. Jadi CO-nya adalah akar 2. Tulis di sini akar 2. PC-nya adalah 1, sudah ada. PO-nya bagaimana? Hitung PO pakai rumus Pitagoras ya. Akar dari CO kuadrat yaitu akar 2 kuadrat. Karena PO adalah sisi miring, caranya ditambah alas kuadrat. Alasnya 1 kuadrat. Jadi akar 2 dikuadratkan 2 tambah 1 jadi 3. Jadi akar 3 ya. Jadi PO-nya adalah akar 3. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mencari D? Nah, cara mencari D-nya adalah A kali T dibagi M ya. Alasnya adalah akar 2, tingginya adalah 1, miringnya adalah akar 3. Maka ini akan menjadi kali akar yang sama dengan penyebut untuk merasionalkannya ya. Kali akar 3 per akar 3, karena penyebutnya akar 3 atau bawahnya akar 3. Akar 2 kali 1, akar 2 kali akar 3 ya akar 6. Dibagi dengan akar 3 kali akar 3, 3. Jadi jawabannya adalah 1/3 akar 6. Jadi jarak titik D ya ke bidang BDC itu sama dengan CS. Nah, ini S ya. CS yaitu apa? 1/3 akar 6.
ya. Nah begitu ya cara menjawab soal ini ya. Jadi cara mencari jarak titik ke bidang yang membentuk segitiga sama kaki. Nah caranya begini, menggunakan ATM ya. Nah sebenarnya ini ada yang lebih cepat dari cara ini ya. Ada yang namanya trik cepat ya. Kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita buat rumus trik cepatnya ya. Nah ini langsung saja lah diturunkan rumusnya bagaimana. Nanti kalian bisa mengetahui, oh ternyata trik cepat ini rumusnya dari sini. Sebenarnya dari rumus ATM juga ya rumusnya. Nah kita lihat nih, A-nya alasnya adalah PC adalah setengah R. Tinggal tulis aja di sini setengah R. Kemudian tingginya adalah setengah R akar 2, jadi setengah R akar 2 dibagi M-nya adalah miringnya adalah PR ya, PR-nya belum kita tentukan. Nah caranya bagaimana? Kita lihat nih, pakai trik cepat lagi di sini. Setengah R, ternyata sama-sama setengah R, tulis setengah R di sini. Kemudian akar dari yang bedanya kita cari ya. Nah ini yang bedanya adalah akar 2, ini yang bedanya nggak ada, kita anggap 1 aja ya. Nah maka ini akar 2 dengan satunya ke dalam akarkan ya gitu ya. Kemudian akar 2 kuadrat ditambahkan 1 kuadrat, yang akan menjadi setengah R akar dari akar 2 kuadrat 2 ditambah 1, yang akan jadi setengah R akar 3 ya. Jadi ini tulis miringnya setengah R akar 3, setengah R akar 3, tinggal dicoret deh ya. Coret, tinggal rasionalkan karena bawahnya akar 3 berarti dikali akar 3 per akar 3. Ini akan menjadi setengah R akar 2 kali 3 6 ya, dibagi dengan apa ini, akar 3 kali akar 3 3 dibagi 3. Maka setengah dibagi 3 sama aja setengah dikali 1/3 ya. Di 3 ini kan 3/1 dibalik jadi 1/3 R akar 6, maka ini akan jadi 1/6 R akar 6. Nah ini trik cepatnya ya. Coba benar nggak ini 1/6 R akar 6? Kita coba. OC adalah jarak titik C ke bidang BDP ya. OC. Nah maka OC nya adalah 1/6, rusuknya kan tadi 2 ya. Rusuknya adalah 2 cm. Maka ini 1/6 R akar 6 sama saja 1/6 kali R nya adalah 2 kali akar 6, tinggal dicoret gitu ya. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1/3 akar 6 ya. Oke kita cek, tadi menggunakan konsep dasar berapa jawabannya? Konsep dasar, nah tinggalnya menggunakan konsep dasar. Nah ini bukan DBDC sir, ini ada ralat DC, jarak titik C ke BDP maksudnya ya. Jarak titik C ke BDP, C ke BDP yaitu apa? 1/3 akar 6 sama dengan hasil trik cepatnya 1/3 akar 6. Oke ya. Ini nggak sampai 5 detik ya untuk menjawab soal ini. Jadi mudah sekali ya. Jadi hafalkan aja ya trik cepatnya. Oke. Bagi kalian yang ingin berlatih trik cepatnya ya hafalkan aja trik cepat di semua video yang sudah saya bahas gitu ya. Ada beberapa video kalian tonton semua tuh ya. Nanti hafalkan trik cepatnya. Ini akan membantu kalian ketika kalian harus mengerjakan soal dengan cepat, baik itu soal tugas sekolah, ulangan harian atau yang lainnya gitu ya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Bila kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.